Pengertian fisiologi jantung. Jantung adalah organ berotot yang terletak di dalam rongga dada sedikit ke kiri dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fisiologi jantung adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Secara fisiologis, jantung berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah melalui dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal ke paru-paru dan sirkulasi sistematik ke seluruh tubuh. Kemudian ada siklus jantung yang terdiri dari dua, yaitu diastol, jantung relaksasi dan mengisi darah, atau dari vena, kava, dan paru. Diastol merupakan fase relaksasi jantung di mana ventrikel jantung mengendur dan mengisi darah dari atrium atau kamar atas jantung. Pada diastol, jantung berada dalam kondisi santai dan siap untuk menerima darah yang kembali dari tubuh atau paru-paru. Kedua, sistol. Sistol merupakan fase kontraksi jantung, di mana ventrikel jantung atau kamar bawah jantung berkontraksi dan memompa darah ke arteri. Pada sistol, tekanan dalam ventrikel meningkat untuk mendorong darah keluar tubuh atau ventrikel kiri dan ke paru-paru atau ventrikel kanan. Kemudian ada konduksi listrik jantung yang terdiri dari dua, yaitu node SA dan node AV. Node SA ini berperan dalam mengatur ritme detak jantung. Node SA juga terletak di atrium kanan dekat dengan vena cava superior yang berfungsi sebagai pacemaker alami jantung. Ia menghasilkan impuls listrik secara otomatis yang dimulai dari atrium kanan dan kemudian menyebar ke seluruh atrium, menyebabkan kontraksi atrium dan mendorong darah ke ventrikel. Kemudian node AV yang menghantarkan impuls ke bundel His dan serat Purkinje, menyebabkan kontraksi ventrikel. Node AV ini juga terletak di antara atrium dan ventrikel di bagian bawah atrium kanan. Fungsi utama node AV ini adalah menunda sementara impuls yang diterimanya dari node SA, memberi waktu agar atrium sepenuhnya mengosongkan darah ke dalam ventrikel. Selanjutnya, regulasi detak jantung terdiri dari dua, yaitu sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Yang pertama, sistem simpatis meningkatkan detak jantung. Sistem simpatis ini berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi stres atau darurat yang dikenal dengan respon fight or flight, lawan atau lari. Ketika sistem simpatis aktif, ia meningkatkan detak jantung, mempercepat pernapasan, dan memperlebar saluran darah ke otot untuk meningkatkan suplai oksigen. Selain itu, sistem simpatis juga mengurangi aliran darah ke organ-organ yang tidak penting dalam situasi darurat, seperti saluran pencernaan. Yang kedua, sistem parasimpatis. Sistem parasimpatis berfungsi untuk mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah mengalami stres atau saat tubuh dalam kondisi rileks yang dikenal dengan respon rest and digest atau istirahat dan cerna. Ketika sistem parasimpatis aktif, ia menurunkan detak jantung, memperlambat pernapasan, dan meningkatkan aktivitas pencernaan. Sistem ini juga membantu tubuh menghemat energi dan memfokuskan sumber daya pada pemulihan serta pemeliharaan fungsi tubuh. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi fungsi jantung, misalnya tekanan darah, cardiac output, dan keadaan fisik mempengaruhi kinerja jantung. Kemudian ada stres, latihan, dan penyakit dapat mempengaruhi detak dan kekuatan kontraksi. Kemudian ada gangguan pada jantung. Yang pertama itu aritmia. Aritmia ini gangguan irama jantung yang dapat berupa detak jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Aritmia dapat menyebabkan pusing, sesak napas, atau bahkan kehilangan kesadaran. Selanjutnya, gagal jantung. Gagal jantung kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, penyakit jantung koroner. Terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung atau arteri koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat penumpukan plak kolesterol yang dapat menyebabkan serangan jantung.
Selanjutnya, penyakit katup jantung terjadi ketika salah satu katup jantung tidak berfungsi dengan baik, seperti katup yang bocor atau menyempit, yang dapat memengaruhi aliran darah melalui jantung. Kemudian, serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung terhenti, menyebabkan kerusakan pada otot jantung akibat kekurangan oksigen. Kemudian ada kardiomiopati, penyakit otot jantung yang membuat jantung menjadi lebih lemah atau tebal yang mengganggu kemampuannya untuk memompa darah dengan efektif. Kemudian ada penyakit perikarditis yang dimana peradangan pada lapisan tipis yang melapisi jantung atau perikardium yang dapat menyebabkan nyeri dada dan kesulitan bernapas.